Sejumlah massa dari salah satu ormas di Kota Batu menggelar demonstrasi mengancam perilaku pemilik sekolah SPI yang diduga telah melakukan kekerasan seksual dan eksploitasi ekonomi terhadap anak didiknya. Para pendemo menuntut aparat penegak hukum harus mengusut tuntas kasus predator anak yang terjadi di sekolah. Ratusan massa dari salah satu ormas menggelar demonstrasi di depan SPI Kota Batu. Dalam aksinya, para pendemo menuntut agar pelaku kejahatan seksual harus diadili sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, pendemo juga menuntut kekerasan seksual yang terjadi di SPI harus diusut tuntas, karena dugaan di SPI terjadi kejahatan seksual dan eksploitasi ekonomi yang dilakukan pemilik sekolah berinisial JE. Massa pun menyebut pihak sekolah dalam hal ini pemilik sekolah harus transparan. Peristiwa memalukan tidak hanya kejahatan seksual, namun dugaan kuat pemilik sekolah juga mengeksploitasi ekonomi terhadap anak didiknya dengan memperkerjakan anak dengan upah tidak sesuai. Para pendemo berorasi di depan SPI. Massa dari ormas ini juga membawa poster bertuliskan berbagai kecaman terhadap pemilik sekolah berinisial CE. Bahkan tulisan dalam poster juga mengecam predator anak harus dihukum kebiri. Koordinator aksi menjelaskan, para ormas selain ingin mengetahui pasti kondisi SPI, juga bertujuan untuk memberi motivasi terhadap siswa-siswi yang ada di sekolah. Dan berharap jika kasus kekerasan seksual yang kini ditangani aparat Polda Jatim terbukti, aparat penegak hukum harus menegakkan proses hukum agar kasus ini berhenti di SPI dan tidak terjadi di sekolah lainnya. Kasus predator anak yang kini tengah ditangani aparat kepolisian Polda Jatim berjumlah 15 orang, dan 2 diantaranya pihak sekolah telah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Untuk mempercepat pengungkapan kasus tersebut, para alumni maupun anak didik SPI di seluruh Indonesia yang merasa telah menjadi korban kekerasan seksual atau eksploitasi ekonomi di SPI untuk tidak takut dan segera melaporkan pada aparat penegak hukum. Yang pertama, kami memastikan bahwa kondisi anak-anak di sini seperti apa. Jadi yang tersisa dari adik-adik yang ada di sini itu seperti apa. Kami memberikan dukungan moral, memberikan dukungan rasa aman dan nyaman. Terus yang kedua, kami membantu adik-adik yang di sini yang masih tinggal di sini untuk segera melaporkan kalau memang ada terjadi tindakan pelecehan seksual. Kami hanya ketemu dengan guru agama, 2 guru agama, karena informasinya kepala sekolah dan salah satu manajemen sekolahan sekarang menjalani pemeriksaan di Polda. Jadi harapan kami karena kasusnya sudah diserahkan ke aparat penegak hukum, kasus hukumnya kita percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Tapi paling tidak kita memberikan dukungan moral kepada adik-adik yang ada di sini. Yanto Yancung melaporkan. Mempercepat vaksinasi terhadap warga di Kota Malang gencar dilakukan. Selasa siang, ratusan warga melakukan vaksinasi di Taman Selamat, Kota Malang. Vaksinasi bagi warga yang dilakukan oleh Rumah Sakit Puri Kota Malang tidak seperti yang dilakukan pada rumah sakit umumnya, di mana vaksinasi bagi ratusan warga Kota Malang ini digelar di Taman Selamat. Warga pun antusias memanfaatkan vaksinasi di ruangan terbuka tersebut. Warga yang datang terlebih dahulu melakukan screening dan yang dinyatakan sehat langsung disuntik vaksin jenis AstraZeneca. Enike Kristina Sutrisno, salah satu warga penerima vaksin, mengaku senang karena menerima vaksin pertama di lokasi terbuka. Ia menambahkan dengan divaksin di taman tersebut, dirinya tidak merasa takut saat akan disuntik vaksin. Ia juga senang karena telah menerima vaksin untuk tahap pertama dan dapat melindungi dirinya dari persebaran COVID-19. Sementara Dr. Nadia Nur mengatakan bahwa untuk vaksin di Taman Selamat sebanyak 100 orang per hari yang divaksin. Pemilihan tempat di taman atau di ruang terbuka dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi peserta penerima vaksin sekaligus untuk mencegah terjadinya kerumunan. Sementara masyarakat yang melakukan vaksin di Taman Selamat melakukan pendaftaran secara online milik Rumah Sakit Puri Kota Malang. Masyarakat yang berhasil mendaftar akan mendapatkan undangan untuk melakukan vaksin di Taman Selamat. Sebenarnya kita dapat dari Dinkes itu dosisnya 750, rata-rata emang setiap rumah sakit dan klinik emang dapatnya segitu. Kita dilaksanakan setiap hari Selasa sama Kamis, kira-kira kita sih targetnya sebenarnya 100. Cuman vaksin itu satu botol bisa diefektifkan lagi itu lebih dari 100, jadi mungkin sehari bisa 110-an sih gitu.
Tapi 100 sih selama ini selalu full 100. Dok, kemudian kenapa di taman terbuka, Dok? Jadi sebenarnya alasan pertamanya kenapa di taman terbuka itu gini, pertama kan di sini ventilasi lebih bagus toh, ya kan, lebih bagus. Terus kedua kalau misalkan kita adakan di dalam ruangan, di mana kayak tempatnya kan pasti di situ banyak orang berkumpul kan, di mana kan kita harus social distancing gitu. Jadi kalau di taman tuh lebih ventilasinya lebih oke, ruangnya lebih terbuka, jadi resiko untuk social distancing, resiko untuk penularan atau kita tetap jaga-jaga prokes. Nah, kenapa di taman sih utama itu gara-gara kita untuk prokes kayak lebih oke-nya di taman nih daripada di ruangan gitu. Dan lagian kalau misalkan di ruangan dalam rumah sakit pasti ganggu pelayanan poli di situ, dimana kalau di rumah sakit kan banyak pasien sakit kan Mbak, baik pasien sakit, jadi ya untuk mencegah penularan sakit yang lain, dan untuk prokes juga sih fungsinya itu sebenarnya. Simon Alfredo melaporkan. Harga jual kedelai impor kembali mengalami lonjakan. Kedelai impor yang sebelumnya dijual dengan harga Rp7.750, kini naik menjadi Rp10.700. Kenaikan harga kedelai impor ini dipengaruhi oleh harga indeks pasar dunia. Harga jual kedelai impor 3 hari belakangan ini mulai mengalami kenaikan. Kenaikan ini cukup signifikan, yakni dari harga Rp7.750 menjadi Rp10.700. Naiknya harga jual kedelai impor yang mencapai Rp10.700 merupakan yang paling mahal. Menurut distributor kedelai di Kampung Tempe Sanan bahwa kenaikan harga kedelai impor ini terjadi 3 hari yang lalu. Bahkan setiap hari harga kedelai terus mengalami kenaikan. Penyebab dari kenaikan harga kedelai impor sendiri, yakni akibat naiknya harga indeks pasar dunia. Selain itu, masa pandemi yang berkepanjangan juga berdampak pada harga kedelai impor. Sementara naiknya harga kedelai juga berdampak pada penjualan kedelai, di mana per hari biasanya permintaan mencapai 8-9 ton kedelai, turun menjadi 7 ton per hari. Permintaan dari produsen menurun karena kondisi pasar yang sepi. Diperkirakan harga jual kedelai impor akan terus melonjak, mengingat barang impor khususnya dari luar sedikit terhambat akibat pandemi COVID-19. Iya, naik terus 3 hari ini ya, per Rp100. Naiknya sebelumnya berapa? Sekarang berapa? Kemarin sempat 10.400, sekarang 10.700. Berarti selama 3 hari ini naik 300. Iya. 300 itu termasuk kategori kenaikan yang tinggi atau bagaimana, Bu? Waktu kemarin terakhir itu ya signifikan sih naiknya ya, 500 juga per hari itu. Satu hari bisa 500, 200 gitu. Dari angka normal 7.500 sampai 10.700. Berarti normalnya 7.500 ya? Iya, kedelai itu. Tapi sekarang sulit untuk menjangkau harga segitu. Alasannya kenapa, Bu, kok mahal? Ya karena bahannya impor itu ya tergantung indeksnya, naik turunnya indeks itu nggak bisa kita prediksi sekarang turun naik, tergantung indeksnya dari sana. Mungkin karena faktor pandemi ini ya, karena kan kalau angkutan itu melalui pelabuhan bisa jadi tiap kali berhenti ada apa? Pemeriksaan itu loh, anak buah kapal ABK itu kalau ada yang kena kan bisa berhenti gitu. Bisa jadi itu ya. Ya karena pasarnya sepi, terus daya beli masyarakat sekarang kan rendah gitu loh. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mengamankan jalan dari bahaya patah dahan atau pohon tumbang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang melakukan pemotongan pohon di Jalan Laksda Adi Sucipto Melimbing. DLH menghimbau warga masyarakat untuk melaporkan apabila ada pohon rawan tumbang di lingkungan tempat tinggal agar bisa segera ditangani. Keberadaan pohon pinggir jalan harus tetap diwaspadai oleh warga dan pengguna jalan karena potensi patah dahan maupun pohon tumbang bisa terjadi, terlebih pada musim penghujan. Untuk mengamankan jalan dan juga kawasan dari bahaya pohon pinggir jalan, Dinas Lingkungan Hidup melakukan antisipasi dengan melakukan pemotongan bagian atas pohon pinggir jalan di Jalan Laksda Adi Sucipto Belimbing. Pemotongan pohon ini berlangsung cepat dan tidak menutup badan jalan sehingga tidak mengakibatkan terjadinya penumpukan maupun antrian kendaraan.
Menurut Mandor Tim 1 Potong Pohon DLH Kota Malang menjelaskan, pemantauan dan pengamanan pohon pinggir jalan terus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, seperti patah dahan maupun pohon tumbang. Di lokasi terlihat kegiatan pemotongan dengan menggunakan kendaraan khusus snorkelip dan beberapa kendaraan pengangkut. Pemotongan berlangsung lancar dan tidak mengganggu aktivitas kendaraan yang melintas. Kegiatan hari ini potong pohon satu lingkungan hidup. Kegiatan hari ini untuk mengurangi beban pohon-pohon yang diperkirakan rawan tumbang. Untuk kawasan di berbasis kawasan LA Sucipto, pohon Sono Kleris. ya, Kleris, ya. Gimana kondisi pohonnya sudah Pak? Rapuh apa rawan gimana? Benangnya ada rapuh ya. Ya. Memang jenis karakter pohon kleris seperti ini. Nah, Sepertinya pecah untuk tapi untuk kawasan padat jadi Pak, kawasan aktivitas sekolah ya. ya antisipasi lah. Ya. Yon Hikmawan melaporkan. Diduga akibat kurangnya kesadaran sebagian warga dan pengguna jalan, beberapa titik sungai di pinggir jalan raya Lawang penuh sampah. Banyak pihak berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat agar pemandangan seperti ini bisa semakin berkurang. Beginilah yang terlihat di beberapa titik sungai, khususnya di bawah jembatan di Jalan Raya Lawang, Kabupaten Malang. Sungai penuh sampah, padahal air sungai ini masih dipergunakan masyarakat untuk berbagai kebutuhan. Kurangnya kesadaran sebagian kecil masyarakat dan pengguna jalan sehingga pemandangan seperti ini sering kita jumpai di aliran sungai. Akibatnya sungai akan tercemar dan kualitas air sungai akan menurun. Namun sayang kejadian seperti ini sudah terjadi lama dan berulang serta seakan sudah menjadi hal yang biasa sehingga kebiasaan membuang sampah di aliran air banyak terjadi. Menurut salah seorang pengguna jalan mengungkapkan keprihatinannya dengan kondisi sungai penuh sampah, selain mengganggu pemandangan juga bisa menjadi tempat sumber penyakit. Di beberapa titik di bawah jembatan 3 Jalan Dr. Sutomo Lawang, sampah banyak menumpuk. Hal yang sama juga terlihat di bawah jembatan 2 Jalan Tamrin Lawang dan beberapa titik sungai maupun dam lainnya. Banyak pihak berharap pada peningkatan pengawasan dan penanganan sampah sungai agar penumpukan sampah tidak lama dan segera ada pembersihan agar tidak mengganggu kawasan dan juga lingkungan. Itu masalah sungai ini Ya. kurangnya kesadaran kita. Hah? Di sini kita kan sama-sama juga manusia mas. Ya. Terus untuk tempat pemungutan sampahnya juga harus lebih dibanyakan gitu mas. Ya, orang-orang dari ini peliharaan Ya. dampak. Kalau kita membuang sungai itu dampaknya apa? Ya. Apalagi kan juga Gimana sebagai warga ngelihatnya? Nyaman apa enggak ada air? nggak nyaman sama sekali mas. Nggak nyaman sekali. Tapi walaupun sudah ada tulisan larangan buang sampah, tapi pelanggaran itu masih saja banyak. Padahal di sepanjang sungai sudah banyak tulisan dilarang buang sampah, tapi kok Ya itu mas ya itu mungkin dari kita kembalikan dari orangnya masing-masing mas. Ya dari kesadarannya orangnya itu mas. Yon Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Dunia, Among Tani Foundation menggelar seminar lingkungan hidup dan pemaparan audisi inovasi lingkungan hidup. Bertempat di Gedung Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Among Tani Foundation menggelar seminar lingkungan hidup dan pemaparan audisi inovasi lingkungan hidup. Hadir dalam seminar tersebut Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, sejumlah narasumber dan para milenial penggiat lingkungan di Kota Batu. Sementara sebelum membuka seminar, Wali Kota Batu dalam sambutannya menyampaikan ini merupakan impian ATF untuk menjaga keasrian Kota Batu, yaitu pengelolaan sampah, penanaman pohon, dan pembersihan sungai secara rutin. Penyelenggara seminar dalam hal ini Among Tani Foundation menjelaskan, seminar lingkungan hidup sebagai rangkaian kegiatan Among Tani Foundation untuk mewujudkan Kota Batu yang asri. Selain itu juga pengelolaan sampah dengan baik dan sustainable bersama stakeholder serta masyarakat sangat penting untuk mengelola lingkungan dalam bentuk konsep yang nantinya keberhasilan akan diaplikasikan menjadi role model bagi daerah lainnya. Diharapkan melalui kegiatan seminar ini, seluruh lapisan masyarakat Kota Batu bisa mewujudkan serta menjadikan Kota Batu yang asri, nyaman, dan terminimalisir dari sampah. Dengan tujuan kami akan
berpartisipasi, ikut serta dalam memberikan solusi, kemudian edukasi juga untuk tata kelola lingkungan terutama sampah. Kira seperti itu. Kami ingin Kota Batu ini bersih dari sampah. Gitu. Dimulai dengan hal-hal kecil, kita juga mulai dengan satu nama satu pohon juga. Di mana yang menjadi istimewa dari seminar ini pun kita mengusahakan, kita mengupayakan untuk tidak ada bahan makanan dari plastik, bahan ininya ya dari plastik. Jadi kita membuka audisi inovasi lingkungan. Jadi hampir seperti lomba di mana kita saling melombakan ide kita, gagasan kita dalam tata kelola sampah tentunya dari hulu sampai ke hilir. Dari pembuangan dari rumah sampai ke TPA ini bagaimana sistemnya, bagaimana tata kelolanya. Yanto Yanjung melaporkan.